Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Matematika Ahmad Mudrikah. Kali ini kita akan membahas tentang irisan kerucut ya, materi dan cara mengajarkan tentu saja secara efektif dan menyenangkan. Artinya peserta didik kita ajak untuk terlibat dalam pembelajaran. Di akhir Anda bisa memperoleh gratis file PowerPoint-nya bagi yang berminat ya. Simak cara memperolehnya nanti di akhir materi ini di akhir tayangan. Ya, kita ketahui bahwa irisan kerucut itu yang dipelajari pada SMA itu adalah lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Untuk konten kali ini kita akan bahas tentang lingkaran. Mari kita simak bersama-sama bagaimana cara mengajarkan atau cara belajar secara efektif dan menyenangkan. Baik, kita mulai pembahasan kita. Ini lingkaran ya, sebagai salah satu irisan kerucut, bahwa ketika sebuah kerucut diiris secara horizontal, maka hasil irisannya berbentuk lingkaran. Jadi definisi dari lingkaran kita akan bahas. Ini kan tempat kedudukan titik-titik, perhatikan ya, ilustrasinya. Jadi kalau sebuah jari-jari atau sebuah pusat ya, diambil jarak yang sama yang bernama jari-jari, kemudian dibuat sebuah gambar lingkaran seperti ini, maka itu akan ada sebuah titik tertentu bernama O dan jarak yang sama disebut jari-jari. Nah, ini definisinya berarti lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik ya, yang ada pada bidang datar dan jaraknya sama ya. Tempat kedudukan itu terhadap titik tertentu, di mana titik tertentu itu O sebagai pusat lingkaran dan jarak yang samanya itu R, radius atau jari-jari. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa yang warna hitam itu bukan lingkarannya, jadi lingkarannya itu adalah kumpulan titik-titik yang membatasi daerah lingkaran. Jadi yang warna hitam itu daerah lingkarannya, kemudian yang menjadi batasnya itulah kumpulan titik-titik yang disebut sebagai lingkaran. Ya, jadi itu yang dipahamkan terhadap siswa. Maka jangan disebut lingkaran kalau yang daerah hitamnya, karena itu adalah daerah lingkaran. Sementara batas ya, yang menjadikan tempat kedudukan titik-titik, itulah yang disebut lingkaran. Jadi tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar. Jaraknya sama terhadap titik tertentu, yakni pusat lingkaran, dan yang berjarak sama itu adalah jari-jari atau radius. Kita akan bahas sekarang persamaan lingkarannya. Nah, ini juga bisa kita minta kepada siswa, kita perhatikan bahwa misalnya lingkaran itu terletak pada sebuah koordinat kartesius ya. Pusatnya, nah biasanya guru selalu berurut ya. Lingkaran dengan pusat di 0,0 dulu, kemudian A, B, padahal bisa lebih efektif ya mengajarkannya dengan pusat di 0, A, B, di mana A-nya itu bisa 0, B-nya bisa 0, ya, atau bisa A dan B-nya bukan 0, ya terserah. Ya, jadi diawali dengan dimisalkan pusatnya di A, B, di mana A dan B-nya bukan 0 dulu, itu ya. Jadi supaya lebih efektif mengajarkannya. Dan diambil juga tempat kedudukan titik-titiknya itu diwakili oleh satu titik ya. Karena nanti kita akan membuat persamaan ya melalui perwakilan satu titik ini, misalnya Q dengan koordinat x, y. Nah, bisa kita tanyakan kepada siswa ya, atau kalau yang melihat konten ini siswa, kira-kira sumbu x dan sumbu y-nya di mana kalau misalnya A dan B bukan 0. Baik, tentu saja ya sumbu x dan sumbu y tidak akan melalui O ya, karena O-nya itu adalah A, B. Dan dimanapun titik Q berada, kita ambil Q-nya dimanapun, nanti akan diperoleh persamaan yang berbentuk ini. X kurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang dari persamaan ini kita akan buktikan. Betul nggak persamaannya seperti ini? Jadi persamaan lingkaran itu ya dimanapun letak
Q ya dengan koordinat X, Y itu akan berlaku bahwa X-nya jika dikurangi A dikuadratkan, kemudian Y-nya jika dikurangi B kemudian dikuadratkan, itu akan sama dengan jari-jari dikuadratkan. Itu persamaannya. Jadi dimanapun letak Q ya dengan koordinat X, Y. Ya, maka kita akan jelaskan, perhatikan bahwa pusatnya itu di A, B. Sekali lagi kita tanya kepada peserta didik, kira-kira sumbu X dan sumbu Y-nya di mana? Ya, ini penting ya, sehingga siswa terlibat dalam proses dan memahami ya definisi dari lingkaran sekaligus persamaan lingkarannya. Tentu saja kita bisa mengarahkan siswa untuk menjawab koordinatnya seperti ini ya. Baik, ini jelas bahwa sumbu X dan sumbu Y-nya tidak melalui pusat, karena kita tadi meminta andaikan A dan B-nya bukan 0. A bukan 0 dan B-nya bukan 0. Akibatnya, ketika kita mengambil sebuah titik Q sembarang, ya dimanapun bisa ya, boleh di kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, ataupun keempat, ya ini bisa ya dengan koordinat X, Y, maka kita minta juga siswa menjelaskan apa sih maksudnya A, B, dan X, Y di sini kalau digambarkan dalam gambar koordinat kartesius ini. Tentu saja X itu absis ya, A juga absis, Y itu ordinat, dan B ordinat. Maka boleh siswa diminta menggambarkan di mana letak A. Dan perhatikan ini R sebagai garis yang menghubungkan O dan Q. Ya. Kemudian kita meminta siswa menjelaskan di mana A. Jelas A itu ada di sumbu X karena absis. Kemudian B itu di sumbu Y sebagai ordinat dari pusat lingkaran atau O. Kemudian dengan pertanyaan yang sama, kita minta siswa menggambarkan letak X dan Y. Ya, maka ditarik garis vertikal dari Q ya, sehingga diperoleh X, dan garis horizontal ya ke sumbu Y dari Q diperoleh titik Y. Nah, ini bisa dilakukan oleh siswa ya. Sehingga siswa terlibat dalam pembelajaran ya, mereka juga ikut berproses ya. Itu bersama-sama, atau boleh Anda membuat sebuah kertas ya, atau kertas kerja ya. LKPD misalnya, lembar kegiatan peserta didik boleh, sehingga mereka bekerja bersama menentukan itu. Kenapa? Karena ini penting. Ya, ketika mereka sudah bisa menentukan di mana letak A, B, X, dan Y, kemudian kita beri perintah lagi ya, untuk membuat sebuah titik P ya, di mana P itu adalah titik yang diambil ya, dari titik O horizontal. Ya. Nah, akibatnya kita bisa melihat bahwa ada sebuah segitiga OPQ. Ya. OPQ, segitiga O, P, dan Q dari tiga titik ini, di mana OPQ tentu saja merupakan segitiga siku-siku ya. Jadi kita rubah warnanya misalnya jadi kuning, maka OPQ adalah sebuah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena QX itu horizontal vertikal ya, tegak lurus terhadap sumbu X ya. Kemudian OP itu sejajar sumbu X ya. Jadi tentu saja OPQ itu tegak lurus ya, segitiga siku-siku. Jadi QP tegak lurus terhadap OP. Nah, dari pengetahuan ini, maka kita minta kepada peserta didik perhatikan segitiga OPQ dan tentukan teorema Pitagoras ya. Bahwa dalam teorema Pitagoras untuk segitiga siku-siku itu kan berlaku teorema Pitagoras ya, sehingga kita bisa tanya seperti apa rumusnya. Ya, tentu saja OP kuadrat tambah PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat, atau OP kuadrat tambah PQ kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, disinilah pembuktiannya di sini terletak ya. Tinggal kita minta siswa untuk menentukan berapa OP, berapa PQ. Bagaimana menentukan panjang OP dan PQ dari gambar yang ada ya? Nah, kecenderungan siswa mungkin langsung menyebut angka, padahal
Yang di dalam gambar tidak ada angka, ya. Yang ada adalah titik P itu jauhnya berapa, titik Q juga sama. Nah, kalau misalnya ditanya, itu bisa ditanya ya, P itu koordinatnya apa kira-kira? Nah, ini juga pertanyaan yang bisa membantu siswa untuk bisa paham. Ternyata P itu koordinatnya X, B kan gitu ya. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana menentukan R kuadrat itu dari OP kuadrat tambah PQ kuadrat. Nah, jadi kita bisa tentukan saja bahwa P itu jaraknya dari pusat koordinat itu sama dengan X ya. Jadi dari pusat koordinat ke P itu jaraknya X ya. Kemudian kita juga bisa tahu ya bahwa ini jaraknya A ya. Sehingga panjang OP bisa diketahui ya. Berapa? Baik, OP itu adalah sama dengan X kurangi A. Ya, dengan cara yang sama, ya peserta didik juga bisa mengetahui ya bahwa Y itu adalah jarak dari pusat koordinat ke titik Q ya. Kemudian jarak dari pusat koordinat ke titik P itu adalah B ya, dalam absisnya ya, dalam sumbu Y-nya, maka kita bisa mengetahui panjang PQ ya. Panjang PQ adalah Y kurangi B. Nah, dengan rumus teorema Pitagoras tadi, kita bisa mengetahui bahwa OP kuadrat tambah PQ kuadrat sama dengan R kuadrat, atau OP itu X kurangi A kuadrat, tambah PQ-nya adalah Y kurangi B. Ya, maka dengan Pitagoras, jadi Y kurangi B kuadrat sama dengan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi, ketika persamaan lingkaran yang berpusat di O dengan koordinat A, B yang sudah dijelaskan tadi, bentuknya adalah X kurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ketika ini diuraikan, ya, jadi minta peserta didik untuk menguraikannya. Ya. Jadi X kurangi A kuadrat itu kan X kurangi A kali X kurangi A. Kemudian diuraikan jadi berapa? Y kurangi B kuadrat itu Y kurangi B kali Y kurangi B. Maka akan diperoleh X kurangi A kuadrat itu X kuadrat kurangi 2AX tambah A kuadrat. Dan Y kurangi B kuadrat itu sama dengan Y kuadrat kurangi 2BY tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita tuliskan bentuknya dirubah menjadi ya, jadi X dengan yang kuadrat dengan kuadrat disatukan dulu, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian yang punya variabel X dan punya variabel Y kita gabungkan, jadi didekatkan dulu, dikurangi 2X tambah dikurangi 2BY. Kemudian baru yang tidak memiliki variabel atau konstanta, yakni A kuadrat tambah B kuadrat kurangi R kuadrat sama dengan 0. Maka bentuk umum persamaan lingkarannya itu dari mulai yang berderajat 2, berderajat 1, yang memiliki variabel berderajat 2, berderajat 1, dan yang tidak memiliki variabel kita sebut konstanta. Sehingga rumusnya secara umum bisa ditulis jika negatif 2A kita ganti dengan A besar, negatif 2B kita ganti dengan B besar, ya, dan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi R kuadrat, karena tidak memiliki variabel kita disebut konstanta dan biasanya disebut C. Sehingga kita akan tulis seperti ini. Inilah rumus umum persamaan lingkaran dengan ya A-nya itu negatif 2A, kemudian B-nya itu negatif 2B, dan C-nya itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurangi R kuadrat. Ya. Itu rumus umum atau bentuk umum persamaan lingkaran. Sekarang, nah, persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, karena tadi sudah berpusat di A, B, berarti A, B-nya sekarang adalah A-nya 0, B-nya 0. Ini jadi lebih mudah. Ya. Makanya diharapkan guru tidak mengawali dari 0,02. Tetap dengan cara yang sama, tapi ini bisa menjadi lebih mudah dan sebagai cara untuk kembali mengingatkan peserta didik ya
untuk kembali kepada konsep tentang persamaan lingkaran ya dan definisi lingkaran itu sendiri ya. Jadi sebagai pengulangan tapi sekaligus juga mengetahui rumus ya. Kira-kira seperti apa ya kalau pusatnya di 0,0 ya. Maka dimanapun titik Q berada itu akan diperoleh persamaan yang lingkaran yang berpusat di 0,0 itu adalah ya X kurangi 0 kuadrat tambah Y kurangi 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu ya. Ya, jadi A dan B-nya 0 kan, tinggal substitusikan saja. Sehingga diperolehlah ya, persamaan lingkaran itu berarti koordinatnya sumbu X dan sumbu Y melalui pusat lingkaran. Ya. Kemudian Q-nya juga ya, seperti tadi ya, ada sembarang Q, maka pusatnya di 0,0, Q-nya kita beri nama X, Y ya. Kemudian dengan menggunakan satu titik P untuk memperoleh segitiga ya, OPQ, sehingga diperolehlah ya sebuah segitiga siku-siku OPQ yang akan kita lihat ya teorema Pitagoras ya membuktikan karena sudut siku-siku ya segitiganya segitiga siku-siku berlaku OP kuadrat tambah PQ kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi OP-nya itu adalah panjangnya X, dan PQ-nya panjangnya adalah Y. Ya. Sehingga dari sini kita bisa buktikan bahwa persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 ya, itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini penting ya, sehingga siswa betul-betul terlibat dalam memahami definisi, bukan hanya asal mengenal rumus ya. Bukan hanya asal mengenal rumus. Selanjutnya kita coba contoh-contoh soal persamaan lingkaran ya. Jadi dari persamaan lingkaran di bawah ini tentukan jari-jari dan pusat lingkarannya. Kita lihat, jadi misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, maka X kurangi 3 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 9, yang kedua. Dan yang ketiga berbentuk persamaan umum, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurangi 10Y tambah 13 sama dengan 0. Ya, seperti apa jari-jari dan pusat lingkarannya? Tentu saja nomor 1 mudah ya, karena tidak ada A dan B, maka kita bisa tentukan bahwa nomor 1 itu pusatnya di 0,0 ya, kemudian jari-jarinya adalah akar 16 atau sama dengan 4 ya. Jadi rumus persamaannya kan yang tadi ya. Kemudian yang nomor 2 ya, pusatnya di 3,2 negatif 2 ya, karena mengacu pada persamaan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama R kuadrat, sehingga jari-jarinya juga bisa diketahui sama dengan 3. Bagaimana dengan nomor 3? Nah, ini mungkin agak perlu dicari dulu, karena ini berbentuk persamaan umum. Tapi ingat, nomor 3 itu, ya 4 itu adalah A-nya, negatif 10 itu adalah B-nya, dan 13 adalah C. Untuk nomor 3, ya, kita akan menentukan jari-jarinya seperti ini, ya, menjawabnya. Jadi A-nya 4, itu kan negatif 2A. Sehingga A-nya bisa diperoleh 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Kemudian B-nya itu B besar negatif 10. Maka negatif 2B kecil ya, sama dengan negatif 10. Sehingga B kecil itu negatif 10 dibagi negatif 2 sama dengan 5. Sehingga kita bisa sudah mengetahui A kecil dan B kecil, atau pusat lingkarannya sudah kita ketahui. Ya, kalau A, B berarti negatif 2,5. Tinggal lihat C-nya itu 13. Kita tahu bahwa C itu ya karena pusat lingkaran di A, B, jadi titik pusatnya adalah negatif 2,5. Kemudian C juga kita ketahui A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Maka R bisa kita cari dengan cara ya merubah ya persamaan C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi R kuadrat menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C, sehingga R adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C, atau R sama dengan akar A kuadratnya sudah diketahui A-nya,
itu negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat. Kemudian B-nya sudah diketahui adalah 5, maka B kuadrat itu 5 kuadrat kurangi 13, sehingga 4 tambah 25 itu sama dengan 29 dikurangi 13 itu 16 ya. Jadi akar 16 sama dengan 4 ya. Itu ya barangkali. Jadi untuk demikian yang bisa saya sampaikan tentang persamaan lingkaran. Jadi sekali lagi file PPT materi ini bisa Anda dapat secara gratis ya. Untuk materi pertama tentang irisan kerucut beruput lingkaran. Nanti file selanjutnya itu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Cara memperoleh file PPT-nya silakan berikan komentar Anda, baik berupa kritik maupun saran. Nanti Anda bisa mengunduh secara gratis setelah memberi komentar ya, dan akan saya balas dengan file atau tempat Anda bisa link untuk bisa mengunduhnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.